Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Febrianti, NPM 2051020312 dari Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan pemerintah dalam pengendalian air Sungai Siak, studi pada daerah aliran Sungai Siak bagian hilir. Tugas ini disusun guna memenuhi ujian akhir semester Green Economy dan Trade, dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, ME. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian air Sungai Siak, studi pada daerah aliran Sungai Siak bagian hilir. Sungai Siak. Sungai Siak adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Riau, Pulau Sumatera, Indonesia. Sungai ini merupakan sungai terdalam di Indonesia yang kedalamannya dahulu mencapai 30 meter. Namun, karena adanya pendangkalan, kini hanya tinggal sekitar 18 meter. Dahulu sungai ini dilalui oleh kapal-kapal besar seperti kapal tanker dan kapal peti kemas. Pada siliran sungai ini terdapat banyak pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan kayu, dan juga pabrik kertas. Pencemaran air Sungai Siak. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah domestik berupa plastik, sisa makanan, dan kotoran manusia. Dampak dari pengelolaan lingkungan yang masih belum optimal, pencemaran air Sungai Siak ini akan terus terjadi dan dapat menimbulkan kualitas air yang semakin besar. Selama ini, daerah aliran sungai sangat berguna untuk berbagai kepentingan seperti industri, pemukiman, pertanian, perikanan, dan juga transportasi. Kerusakan dan pencemaran air sungai akhirnya akan menjadikan fungsi sungai ini semakin kecil dan semakin rendah. Beberapa sumber pencemar menjadi penyebab timbulnya kerusakan kualitas air Sungai Siak. Kerusakan kualitas air Sungai Siak juga diakibatkan oleh adanya konservasi lahan perkebunan, pertambangan, dan juga transportasi air. Lalu adanya penghambat pada kegiatan pengendalian perencanaan pencemaran air Sungai Siak ini, yaitu yang pertama, koordinasi tidak berjalan lancar antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota. Dari penelitian, badan daerah setempat tidak mengetahui adanya program pengendalian pencemaran air sungai yang dibuat oleh Bapeldalda Provinsi, dan juga Bapeldalda ini jarang sekali melakukan sharing program dengan badan daerah setempat. Yang kedua, adanya rapat koordinasi tidak berjalan lancar antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pihak provinsi. Karena rapat koordinasi ini hanya akan dilaksanakan apabila terjadinya masalah. Jika tidak ada masalah, maka rapat ini tidak akan dilaksanakan. Jadi, rapat ini harus menunggu suatu masalah terlebih dahulu. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang ini biasanya ada sekitar 4-5 orang tenaga pemantau, namun mereka hanya mempunyai 3 tenaga ahli saja, sehingga mereka biasa meminta bantuan kepada provinsi atau kepada perguruan tinggi. Yang keempat, keterbatasan dana. Dana dari pusat tidak mencukupi dengan kondisi keuangan yang ada. Pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup hanya memberi sekitar 17 juta masing-masing. Ini sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mendapat kualitas air bersih yang memadai. Yang kelima, sumber daya alam yang belum tersedia. Belum tersedianya tanah untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah untuk industri kecil dan industri menengah. Hubungan perbankan dan solusinya. Peran perbankan dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Keberadaan perbankan diperlukan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan yang bersifat transaksi. Pemberian kredit untuk sektor industri. Sebagai investor atau pemodal, bank bisa membantu dalam hal ini agar terlaksananya program pengendalian pencemaran air di Sungai Siak ini, sebab dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi. Karena kementerian hanya memberi masing-masing 17 juta,
dan ini tidak mencukupi untuk kebutuhan mendapatkan kualitas air yang memadai. Solusinya, dilaksanakannya program pengendalian pencemaran air Sungai Siak ini terdiri dari 12 program, tetapi hanya ada 9 program yang terlaksana. 9 program itu diantaranya ada program pengembangan instalasi pengolahan air limbah komunal, ada penyediaan sarana sanitasi pedesaan, yang ketiga pelatihan pengolahan lingkungan untuk masyarakat, yang keempat pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu, yang kelima peningkatan kinerja pengolahan air limbah industri, yang keenam pengembangan dan penerapan teknik produksi bersih untuk industri, yang ketujuh pengendalian limbah cair dan sludgy kegiatan pertambangan, yang kedelapan pengembangan sistem informasi lingkungan, dan yang kesembilan, pengawasan dan evaluasi implementasi program dan revisi produksi. Untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Siak ini, diharapkan adanya suatu badan yang khusus untuk menangani pencemaran yang terjadi di daerah aliran Sungai Siak ini, yang mempunyai legalitas, dan sebaiknya program ini awalnya pengendalian pencemaran di Sungai Siak ini ditunjukkan terlebih dahulu pada perubahan pola hidup masyarakat di sekitar sungai. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.